Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Mahesti Sulistiyohandayani akan mempresentasikan studi kasus radikalisme digital dalam mata kuliah agama Islam dengan topik bagaimana hukum budaya wayang, sebuah kasus yang sempat ramai diperdebatkan di media sosial dan menyentuh isu sensitif antara agama dan budaya lokal. Dari kasus ini, nantinya dapat dianalisis bagaimana cara menyikapi perbedaan mazhab dan menyaring informasi digital secara bijak. Daftar isinya meliputi identifikasi kasus dan konten, analisis masalah dan polarisasi, investigasi dalil dan tabayun, serta perumusan solusi permasalahan. Yang pertama ada identifikasi kasus dan konten. Kasus ini dipicu oleh sebuah video pendek di TikTok oleh akun @kabarjombang pada tahun 2022. Konten tersebut mengangkat pertanyaan dari seorang jemaah asal Jawa yang menyukai pewayangan, mengenai apakah budaya wayang itu dilarang dan bagaimana caranya seorang dalang bertobat. Dalam video tersebut, poin jawaban yang menjadi sorotan adalah pernyataan bahwa Islam harus menjadi budaya, bukan tradisi yang diislamkan, serta opsi penghancuran wayang sebagai jalan tobat seorang dalang. Hal ini memicu respons keras dan perdebatan hangat, termasuk protes dari komunitas budayawan. Untuk meluruskan kontroversi, Ustadz Khalid Basalamah merilis video klarifikasi di YouTube untuk memperjelas pernyataan yang terpotong di media sosial sebelumnya. Klarifikasi beliau menegaskan dua poin. Pertama, Islam berfungsi sebagai pedoman, dan jika suatu budaya tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh dijalankan. Kedua, aksi menghancurkan wayang bukanlah instruksi massal untuk semua orang, melainkan murni opsi tobat individual bagi dalang tersebut. Selanjutnya ada analisis masalah dan polarisasi. Isi teologis di sini membelah pandangan menjadi dua kubu. Kubu yang menganggap haram beralasan karena bentuknya menyerupai makhluk bernyawa dan berakar dari kisah Hindu-Buddha. Sebaliknya, kubu yang memperbolehkan merujuk pada sejarah Sunan Kalijaga. Mereka berargumen bahwa hukum benda tergantung pada tujuan penggunaannya dan boleh dipakai selama tidak melanggar syariat. Di ruang digital, netizen terpolarisasi. Kubu pro menekankan agar tradisi jangan sampai mengalahkan agama, sedangkan kubu kontra membela sejarah Wali Songo yang sukses mengislamkan masyarakat justru lewat media budaya wayang ini. Akar masalah dari konflik digital ini adalah besarnya pengaruh tokoh agama, sensitivitas identitas ganda netizen, dorongan algoritma media sosial yang menaikkan konten kontroversial, serta kebiasaan bereaksi emosional tanpa tabayun terhadap konteks utuh. Selanjutnya ada investigasi dalil dan tabayun. Secara kontekstual, memang terdapat hadis larangan menyimpan gambar makhluk bernyawa di dalam rumah. Namun, para ulama seperti Said Muhammad Alawi Al-Maliki menjelaskan bahwa keharaman mutlak tersebut harus memenuhi 5 kriteria yang ketat. 5 kriteria yang haram adalah berbentuk makhluk hidup sempurna, anatominya utuh berpotensi hidup, diletakkan di tempat yang dimuliakan, memiliki bayangan fisik atau 3 dimensi, dan bukan mainan anak-anak. Interpretasinya, jika salah satu unsur ini hilang, hukumnya masuk ke ranah perdebatan ulama atau ikhtilaf. Karena wayang kulit Nusantara telah diubah Wali Songo menjadi pipih 2 dimensi dan bentuknya distilasi non-realis, maka ia keluar dari batasan haram tersebut. Dan yang terakhir ada perumusan solusi permasalahan. Solusi utama kami adalah menerapkan konsep Islam Watasiyah, yaitu memuliakan agama tanpa meruntuhkan budaya. Narasi tandingannya adalah menegaskan bahwa Islam masuk membawa ruh tauhid, bukan menghapus akar budaya, dan wayang adalah bukti kecerdasan ijtihad dakwah kultural Wali Songo. Strategi edukasi nyata yang kami tawarkan adalah peningkatan literasi digital dan budaya tabayun. Masyarakat harus diajak memverifikasi keutuhan sebuah konten sebelum buru-buru bereaksi emosional di media sosial. Selain itu, penting digelarnya forum diskusi berkala yang mempertemukan para ahli fikih, budayawan, dan kalangan akademisi demi membangun pemahaman keagamaan yang inklusif dan moderat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.